Ya, ini adalah keajaiban yang dimiliki pemain berusia 18 tahun. Layak jadi pemain muda terbaik Piala AFF 2022, gol Marcelino jadi sorotan pemain timnas Brazil. Skuad timnas Indonesia asal Sintayong memang didominasi oleh pemain muda. Marcelino turut dibawa oleh pelatih Sintayong untuk berlaga di Piala AFF edisi kali ini. Ia pun menjadi pemain termuda di dalam skuad. Ini sekaligus menjadi debutnya tampil di Piala AFF. Gelandang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil begitu baik di Piala AFF 2022 sejauh ini. Sebagai pemain muda, Marcelino tidak terlalu menjadi penghangat bangku cadangan di Piala AFF kali ini. Dia telah tampil sebanyak 3 kali di babak grup turnamen edisi ini. Menariknya, gelandang berpostur 178 cm itu mampu mencetak 1 gol dan 1 assist. Gol debutnya terjadi di laga timnas Indonesia versus Filipina. Untuk itu, bukan tanpa alasan Sintayong mempercayakan Marcelino untuk tampil di turnamen bergengsi ASEAN tersebut. Sang pemain muda memiliki ketenangan dan kemampuan mengolah bola dengan baik. Selain itu, dia juga memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan juga kelincahan. Akurasi tembakannya juga terbilang baik. Tak heran jika Marcelino terus menjadi pemain kepercayaan Sintayong sejak timnas Indonesia di kelompok umur. Marcelino pun berpeluang menjadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2022 ini. Sebelumnya, penghargaan tersebut sempat diberikan kepada bek sayap timnas Indonesia Pratama Arhan di Piala AFF edisi sebelumnya. Selain berpeluang menjadi pemain muda terbaik, ada momen menarik terkait gol Marcelino Ferdinand ke gawang Filipina, di mana Richarlison terlihat turut membagikan video gol kedua timnas Indonesia yang dicetak oleh wonderkid timnas Indonesia itu. Banyak netizen yang menduga Richarlison ikut memamerkan gol Marcelino lantaran selebrasi gol yang diperagakan Marcelino mirip dengan selebrasi yang sering dilakukan olehnya. Sebelumnya lewat kolom komentar di unggahan PSSI, ia pun juga memberikan tanggapan dengan memberikan sebuah emot bergambar burung. Namun hal ini pun membuat netizen Indonesia bertanya keheranan dengan maksud dari emoji tersebut hingga menduga Richarlison minta dinaturalisasi. Sebagai informasi, selebrasi itu sendiri lebih dulu dilakukan oleh Richarlison sejak berseragam Everton, Tottenham, hingga kemudian membela Brasil di Piala Dunia 2022 kemarin. Ketika itu Richarlison merayakan golnya ke gawang Korea Selatan pada babak perempat final dengan selebrasi tersebut. Setelah mencetak gol, Lucas Paqueta, Neymar, dan Vinicius lantas melakukan tarian sebagai selebrasi. Salah satu gerakannya adalah menirukan gerakan burung merpati. Minta timnas Indonesia juara Piala AFF 2022, Iwan Bule tawari hadiah Sadil Ramdhani. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke semifinal disambut bahagia oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Meski demikian, hasil itu belum memberikan kepuasan. Skuad Garuda harus keluar sebagai juara Piala AFF 2022. Melaju ke semifinal, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini pun menekankan agar timnas Indonesia menang dan melaju ke final. Meski harus bermain di 2 leg, anak asuh Sintayong harus keluar sebagai pemenang di babak itu. Terdapat 3 tim yang akan bertemu Indonesia di semifinal. Timnas Vietnam merupakan tim yang diunggulkan. Namun masih ada Malaysia dan Singapura yang berpotensi menjegal The Golden Star. Siapapun lawan yang nanti kita hadapi, timnas harus siap. Itu yang akan memenangi pertandingan. Ujar Iwan Bule dikutip dari laman resmi PSSI pada Selasa 3 Januari. Menghadapi lawannya di final, Iwan Bule akan tetap memberikan dukungan. Meski semua hasil ada di kaki pemain timnas Indonesia, diharapkan penampilannya memberikan performa maksimal. Sementara itu, baru melaju semifinal, winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani sudah dijanjikan hadiah oleh Ketum PSSI di tengah perjuangannya bersama tim di Piala AFF 2022. Namun ternyata Iriawan menjanjikan hadiah karena Sadil Ramdhani baru berulang tahun ke-24 pada Senin kemarin. Iriawan pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan pemain Sabah FC itu sembari menyelipkan doa lewat postingan di Instagram. Hampir saja lupa bahwa anak saya Sadil Ramdhani berulang tahun yang ke-24 tahun ini di 2 Januari. Harapan saya agar Sadil semakin dewasa dan tentu saja seperti harapan masyarakat sepak bola Indonesia ingin agar karirmu semakin cemerlang. Dan semoga cita-citamu untuk bermain di Eropa bisa segera terwujud. Pulang mau minta kado apa dari saya? Hehehe, tulis Iriawan. Kontan saja, unggahan tersebut mengundang reaksi netizen di jagat maya, di mana banyak yang ikut memberikan ucapan kepada Sadil Ramdhani. Namun tak sedikit juga yang justru menitip pesan agar Ketum PSSI memberikan wejangan kepada Sadil dan skuad Garuda.
yakni terkait performa di Piala AFF 2022 untuk bermain tidak egois dan membuang-buang peluang. Lolos ke semifinal lewat jalur runner-up, skuad Garuda masih banyak pekerjaan rumah. Timnas Indonesia akhirnya memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2022. Walaupun begitu, banyak pelajaran yang diperoleh di laga semalam. Dan berikut ini ulasannya. Yang pertama, menantikan insting tajam Witan Sulaiman. Witan di Piala AFF 2022 ini tidak tampil seperti di Piala AFF 2020. Insting tajam pemain yang bermain di Liga Slovakia tersebut seolah menghilang. Jika di Piala AFF 2020, Witan jadi kreator utama Garuda dengan torehan 2 gol dan 5 assist dari 8 pertandingan. Kini Witan baru mencetak 1 gol dan tanpa assist dari 4 laga. Witan bahkan sempat jadi perbincangan di media sosial lantaran ia pernah punya 2 kesempatan emas, masing-masing saat melawan Thailand dan Kamboja, tetapi gagal dikonversikan menjadi gol. Yang kedua, finishing buruk. Masalah finishing ini jadi masalah yang menghantui Garuda sejak awal turnamen. Setelah banyak kesempatan mencetak gol, para pemain timnas Indonesia seperti membuang-buang kesempatan begitu saja. Bahkan di momen yang seharusnya menjadi gol, tendangan para pemain banyak yang melebar atau terlalu tinggi dari sasaran. Alhasil peluang menjadi juara grup pun sirna gara-gara finishing yang buruk ini. Yang ketiga, kemenangan pertama skuad Garuda atas Filipina sejak 2014. Meskipun pada akhirnya lolos semifinal Piala AFF 2022 sebagai runner-up, kemenangan timnas Indonesia atas Filipina wajib untuk disyukuri. Sebabnya ini adalah kemenangan pertama merah putih atas tim berjuluk The Ascals itu sejak 2014. Di mana pada edisi 2014 timnas Indonesia harus kalah 0-4, sementara pada 2 pertemuan berikutnya Filipina sukses menahan imbang skuad Garuda dengan skor 2-2 dan 0-0.